Gejala utama sakit. Cikungunya meliputi demam tinggi dan nyeri sendi parah. Pengobatannya bersifat suportif karena tidak ada obat antivirus khusus. Gejala utama cikungunya muncul 3 hingga 7 hari setelah gigitan nyamuk, meliputi demam tinggi mendadak di atas 38 derajat Celcius, nyeri sendi hebat, terutama tangan, kaki, dan punggung, serta nyeri otot dan sakit kepala. Gejala lain mencakup pembengkakan sendi, ruam kulit, mual, muntah, mata merah, dan kelelahan ekstrem yang bisa bertahan hingga berminggu-minggu. Tidak ada pengobatan kuratif. Fokus pada perawatan suportif seperti istirahat cukup, minum banyak cairan untuk rehidrasi, dan obat pereda demam dan nyeri seperti parasetamol. Segera konsultasi medis jika gejala memburuk. Cikungunya adalah infeksi virus yang ditandai dengan demam tinggi mendadak dan nyeri sendi. Hebat, penyebab utamanya adalah gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang sudah terinfeksi virus. Cikungunya, virus ini tidak menular langsung dari orang ke orang, tetapi menyebar melalui siklus. Nyamuk yang menggigit orang terinfeksi, lalu menggigit orang lain. Nyamuk ini berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, vas bunga, kaleng, dan botol bekas, sehingga daerah yang lembab dan banyak sarang nyamuk lebih berisiko dan mobilitas penduduk ke daerah endemik. Cikungunya, cara mencegah cikungunya yaitu mengurangi sarang nyamuk di rumah dengan membersihkan saluran air, tidak menggantung pakaian di sembarang tempat, dan menjaga pekarangan agar tidak tergenang air. Malaria itu seperti tamu tak diundang yang bisa bikin geger seisi tubuh kita. Penyebab utama malaria adalah parasit mikroskopis bernama Plasmodium. Parasit ini nggak bisa nyelonong masuk gitu aja. Dia butuh kendaraan untuk sampai ke tubuh kita. Kendaraan itu adalah nyamuk Anopheles betina. Nyamuk ini biasanya aktif menggigit di malam hari. Nyamuk Anopheles yang terinfeksi menggigit manusia dan parasit Plasmodium pun langsung berlayar di aliran darah kita, lalu ngendon di hati dan akhirnya menyerang sel darah merah. Gejala malaria seringkali bikin kita terkecoh karena mirip flu biasa, tapi ada ciri khasnya yang perlu diwaspadai. Demam tinggi, menggigil. Ini tanda paling klasik. Demamnya bisa datang dan pergi, disertai menggigil hebat seolah kedinginan banget. Lalu berkeringat deras saat demamnya turun, sakit kepala parah. Rasanya kepala mau pecah, nyeri otot dan sendi. Badan terasa pegal linu di mana-mana, mual, muntah, dan diare, terutama pada anak-anak. Gejala pencernaan ini sering muncul. Kelelahan ekstrem. Rasanya lemas banget, nggak ada tenaga. Kalau nggak segera ditangani, malaria bisa berkembang jadi parah, terutama malaria falciparum yang bisa menyerang otak, menyebabkan gagal ginjal, bahkan kematian. Jangan panik, malaria bisa diobati kok. Cara mengobatinya tergantung jenis parasit Plasmodium dan seberapa parah infeksinya. Jadi penting banget untuk segera ke dokter kalau merasakan gejala malaria. Biasanya, dokter akan memberikan obat anti malaria seperti kina, artesunat, atau artemether-lumefantrine. Semakin cepat diobati, semakin besar peluang untuk sembuh total. Nah, daripada mengobati, lebih baik mencegah bukan? Ini dia beberapa cara ampuh untuk mencegah malaria. Tidur pakai kelambu, ini cara paling sederhana dan efektif. Terutama kelambu berinsektisida yang bisa membunuh nyamuk. Oleskan lotion anti nyamuk, gunakan lotion yang mengandung DEET atau picaridin saat beraktivitas, terutama di luar rumah, saat senja hingga pagi hari. Kenakan pakaian tertutup, pakai baju lengan panjang, dan celana panjang saat beraktivitas di daerah endemik malaria. Bersihkan lingkungan, singkirkan genangan air di sekitar rumah, karena itu tempat nyamuk berkembang biak. Minum obat pencegah malaria kemoprofilaksis. Kalau kamu berencana bepergian ke daerah yang rawan malaria, konsultasikan dengan dokter untuk minum obat pencegah. Dengan kesadaran dan tindakan pencegahan yang tepat, kita bisa melawan malaria.
Halo, yuk kita mengenali demam berdarah dengue. Bayangkan, suatu hari, tubuhmu terasa panas membara, demam tinggi mendadak hingga 40 derajat Celcius. Demam ini biasanya diikuti sakit kepala hebat, terutama di belakang mata. Lalu, persendian dan otot serasa dicabik-cabik. Mual dan muntah juga sering mampir, bikin nafsu makan lenyap. Kadang, kulitmu bisa muncul bintik-bintik merah, seperti ruam akibat perdarahan kecil di bawah kulit. Kalau sudah parah, bisa ada pendarahan ringan seperti mimisan atau gusi berdarah. Yang paling penting, setelah demam mereda, justru itu fase kritisnya, di mana risiko komplikasi seperti syok meningkat. Sayangnya, belum ada obat khusus untuk membunuh virus dengue. Pengobatan DBD itu suportif, fokusnya meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Ini yang bisa kamu lakukan di rumah. Banyak minum, air putih, jus buah, atau oralit bisa jadi pilihan. Istirahat cukup. Biarkan tubuhmu fokus melawan virus. Minum paracetamol jika demam, tapi hindari aspirin atau ibuprofen ya, karena bisa meningkatkan risiko perdarahan kompres hangat. Ini bisa membantu menurunkan suhu tubuh. Jika gejala tidak membaik dalam 2 hari, atau justru memburuk seperti nyeri perut hebat, muntah terus-menerus atau pendarahan, segera cari pertolongan medis. Dokter mungkin akan merekomendasikan rawat inap hingga pemberian cairan infus. Tetap waspada dan jaga kesehatan ya. Pencegahan terbaik adalah dengan memberantas sarang nyamuk dan menghindari gigitan Aedes aegypti. Merasa penat di kantor? Coba berjalan kaki. Ini dia 5 manfaat luar biasa berjalan kaki untuk pekerja kantoran seperti Anda. Pertama, mengurangi stres. Berjalan kaki sejenak dapat menjernihkan pikiran dan menurunkan tingkat stres setelah berjam-jam menatap layar. Kedua, meningkatkan mood. Aktivitas fisik ringan ini merangsang produksi endorfin, hormon bahagia yang bisa membuat suasana hati Anda lebih baik seketika. Ketiga, menambah energi. Lupakan kopi. Berjalan kaki di sekitar kantor bisa jadi peningkat energi alami yang membuat Anda kembali segar dan fokus. Keempat, menyehatkan fisik. Melawan dampak buruk dari terlalu banyak duduk, seperti nyeri punggung dan risiko obesitas. Gerakan tubuh Anda. Kelima, memicu kreativitas. Butuh ide baru? Berjalan kaki seringkali bisa membuka sumbatan kreativitas dan memberikan perspektif baru untuk pekerjaan Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai berjalan kaki dan rasakan sendiri manfaatnya. Tukar macet dengan kayuhan sepeda. Ini dia 5 manfaat bersepeda yang akan mengubah hari-hari Anda sebagai pekerja kantoran. Pertama, awali hari tanpa stres. Bersepeda ke kantor adalah cara terbaik untuk menghindari kemacetan sambil menikmati udara pagi yang segar. Kedua, membakar kalori, bukan bensin. Ini adalah latihan kardio yang efektif untuk menjaga berat badan ideal dan melawan dampak negatif dari duduk berjam-jam. Ketiga, tingkatkan fokus dan produktivitas. Sirkulasi darah yang lancar ke otak saat bersepeda membuat Anda lebih waspada dan siap menghadapi tantangan kerja. Keempat, hemat dan ramah lingkungan. Ucapkan selamat tinggal pada biaya bahan bakar dan parkir. Anda juga turut mengurangi jejak karbon. Kelima, perkuat otot dan postur. Bersepeda secara teratur, membangun kekuatan kaki dan inti tubuh. Membantu memperbaiki postur yang buruk akibat terlalu lama di depan meja. Jadi, siapkan sepeda Anda dan mulailah mengayuh menuju kehidupan kerja yang lebih sehat dan bahagia. Lelah setelah seharian di depan komputer? Ganti rutinitas Anda dengan berenang. Berikut adalah 5 manfaat luar biasa berenang untuk pekerja kantoran. Pertama, pelepas stres yang ampuh. Sensasi mengapung di air dapat menenangkan pikiran dan melepaskan ketegangan setelah hari yang sibuk. Kedua, latihan seluruh tubuh. Berenang melatih hampir semua otot, melawan efek kaku dan pegal akibat duduk terlalu lama. Ketiga, ramah untuk persendian. Berbeda dengan olahraga lain, berenang tidak membebani sendi Anda, sehingga aman dan nyaman. Keempat, meningkatkan kesehatan jantung. Aktivitas kardio ini memperkuat jantung Anda dan melancarkan sirkulasi darah. Kelima, menyegarkan otak dan pikiran.
Berenang meningkatkan aliran darah ke otak yang dapat mempertajam, fokus, dan memicu eye-diet cemerlang. Jadi, siapkan pakaian renang Anda dan rasakan kesegarannya. Tubuh bugar, pikiran pun segar.